warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eva Lestari. Saya kelas 12 Madrasah Aliyah. Baik, perkenankanlah saya menyampaikan sebuah materi yang diberi judul dengan teori lokasi dalam wilayah. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan terkait teori lokasi. Yang pertama, pengertian teori lokasi, yaitu tujuan teori lokasi, pentingnya atau perlunya suatu pembangunan di suatu wilayah. Makna teori lokasi yaitu terbentuk karena letak dan persebaran sumber daya yang dipengaruhi oleh wilayah. Klasifikasi teori lokasi, ada 6 jenis teori lokasi. Di antaranya, yang pertama teori lokasi pertanian, yang kedua teori lokasi industri, yang ketiga teori lokasi tempat sentral, yang keempat teori kerucut permintaan, yang kelima teori kutub pertumbuhan, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu teori kutub pembangunan. Baik, saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis teori lokasi. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama adalah teori lokasi pertanian. Menurut Johann Heinrich von Thunen, merupakan ahli ekonomi yang berkebangsaan Jerman dan bekerja di bidang pertanian. Teori lokasi pertanian ini menganalisis karakter fisik dari tanah dan posisi relatif terhadap pasar. Ada 2 hal yang menjadi faktor pembatas teori lokasi. Yang pertama yaitu jarak. Mengapa jarak? Karena semakin dekat dengan pasar, maka harga sewa lahan akan semakin meningkat atau semakin mahal. Namun, biaya transportasinya akan semakin murah. Dan begitu pun sebaliknya. Jika lahan jauh dengan pasar, maka harga sewa lahan akan semakin murah, namun biaya transportasinya akan semakin meningkat atau semakin mahal. Kedua yaitu sifat produk pertanian, yaitu jika dekat dengan pasar, maka produk akan cepat sampai kepada konsumen dan kualitas produk pun masih segar dan bisa dijual dengan nilai jual yang tinggi atau mahal. Begitupun sebaliknya, jika produk lahan jauh dari pasar, maka produk akan lambat sampai kepada konsumen dan akan menimbulkan tidak bisa menjual dengan nilai harga yang tinggi ataupun mahal. Kedua, teori lokasi industri, yaitu teori ini dikemukakan oleh Alfred Weber, yaitu seseorang yang berkebangsaan Jerman dan seorang ahli geografi dan ahli ekonomi. Menurut Weber, ada 2 faktor utama penentu lokasi industri. Faktor yang pertama yaitu faktor regional. Menurut Weber, biaya merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan lokasi. Yang kedua yaitu faktor aglomerasi dan deaglomerasi. Aglomerasi adalah pemusatan. Aglomerasi industri yaitu dipengaruhi oleh pemusatan. Contohnya pemusatan sekolah, pemusatan rumah sakit, pemusatan perbankan. Adapun industri yang mempunyai sifat penolakan, pemusatan atau disebut dengan deaglomerasi dipengaruhi oleh tingginya biaya produksi sehingga lokasi awal dapat ditinggalkan. Yang ketiga yaitu teori lokasi sentral. Teori ini dikemukakan oleh Walter Klisteller. Teori ini merupakan lokasi yang senantiasa melayani berbagai kebutuhan penduduk dan terletak pada suatu tempat yang terpusat atau biasa disebut dengan sentral. Ada 2 konsep dasar yang perlu diperhatikan dalam teori ini. Yang pertama yaitu range atau disebut dengan jangkauan.
yaitu jarak yang harus ditempuh seseorang untuk mendapatkan atau menemukan atau menggapai barang atau kebutuhan yang diperlukan. Yang kedua yaitu threshold, yaitu ambang. Apa itu ambang? Yaitu jumlah populasi penduduk minimum yang dibutuhkan agar persediaan barang dan jasa dapat berjalan lancar dan seimbang. Keempat, yaitu teori kerucut permintaan. Teori ini dikemukakan oleh August Lodge. Menurut Lodge, suatu industri ini memiliki lokasi yang cukup optimal jika industri itu dapat menguasai wilayah pemasaran yang luas. Dikarenakan wilayah yang luas akan ada permintaan yang maksimum sehingga keuntungan industri akan semakin besar. Yang kelima yaitu teori kutub pertumbuhan. Teori ini dikemukakan oleh Francis Farage. Menurut Farage, pertumbuhan yang muncul tidak bersamaan dan memiliki hasil atau pengaruh yang berbeda. Tempat pertumbuhannya terjadi di tempat yang disebut pusat atau kutub pertumbuhan dan memiliki pengaruh pada daerah sekitarnya. Kutub pertumbuhan juga dapat menjadi unit pendorong. Yang keenam yaitu teori kutub pembangunan yang dikemukakan oleh Jacques Van Dijk. Salah. Yang keenam yaitu teori kutub pembangunan yang dikemukakan oleh Jacques Van Dijk. Ternyata teori ini menambahkan pernyataan pendapat atau ide dari Farage, yaitu memasukkan konsep ruang geografis ke dalam teori kutub pertumbuhan. Karena tata ruang ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan tata ruang geografis, karena geografis selalu berhubungan dengan manusia. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf bila ada pengucapan kata ataupun pemberian materi yang tidak dapat dipahami. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum